Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Asep akan bahas mengenai cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya, cara menyelesaikan persamaan kuadrat ada beberapa cara. Ya, yang pertama bisa kita gunakan dengan cara pemfaktoran. Yang kedua bisa diselesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan rumus ABC atau rumus kuadrat. Pada video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi atau pemfaktoran. Oke, dalam pemfaktoran, sebelum kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, terlebih dulu perhatikan perkalian berikut. A dikali B sama dengan 0. Dari perkalian tersebut, syarat yang harus dipenuhi adalah A-nya harus sama dengan 0 atau B-nya harus sama dengan 0. Yang pertama, untuk menyelesaikan, kita lihat persamaan kuadratnya merupakan persamaan kuadrat sempurna. Kita selesaikan yang kedua, persamaan kuadrat pada persamaan bentuk tidak sempurna. Yang ketiga, persamaan kuadrat dengan 3 suku. Oke, yang pertama adalah persamaan kuadrat dalam bentuk persamaan kuadrat sempurna. Bentuk umumnya AX kuadrat dikurangi C sama dengan 0. Di mana A-nya harus lebih besar daripada 0 dan C-nya harus lebih besar sama dengan 0. Maka metode faktorisasi yang digunakan seperti rumusan berikut. Oke, kita ubah AX kuadrat dikurangi C sama dengan 0. Kita lanjutkan, berarti akar AX dikuadratkan dikurangi akar C dikuadratin. Hasilnya sama dengan 0. Ini kita ubah menjadi akar AX dikurangi akar C, kita kalikan akar AX ditambah akar C sama dengan 0. Selanjutnya, X1 artinya sama dengan akar C per akar A. X2 sama dengan negatif akar C per akar A. Akhirnya sama tetapi berlawanan. Ingat ya, jika tanda dari A sama dengan tanda C, maka persamaan tersebut tidak memiliki akar real, sehingga himpunannya adalah merupakan himpunan kosong. Oke, untuk pemfaktoran bentuk ini kita lihat contohnya ya. Untuk persamaan kuadrat sempurna, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat bentuk 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, kita rubah 4x kuadrat itu hasil dari 2x dikuadratkan. Sementara 9 itu hasil dari 3 dikuadratkan. Berarti persamaannya 2x kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya kita rubah menjadi 2x dikurangi 3 dikali 2x ditambah 3 sama dengan 0. Dari sini kita selesaikan, yang A-nya harus sama dengan 0 tadi kan, yang B-nya harus sama dengan 0. Berarti 2x dikurangi 3 harus sama dengan 0. Berarti nilai X-nya didapat 3 per 2. Selanjutnya, yang berikutnya, 2X ditambah 3 harus sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 3 per 2. Jadi, penyelesaian dari persamaan di atas adalah X1 sama dengan 3 per 2 atau X2-nya negatif 3 per 2. Jadi, himpunannya adalah negatif 3 per 2 dan 3 per 2.
Oke, kita lanjutkan untuk kuadrat tidak sempurna. Contohnya, AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Metode faktorisasi yang digunakan, kita gunakan seperti ini ya. AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Kita cari FVB-nya, ya X-nya dikeluarkan. X dikali AX ditambah B sama dengan 0. Jadi X yang pertama sama dengan 0, atau yang kedua AX ditambah B sama dengan 0. Jadi X1-nya didapat hasilnya sama dengan 0, untuk X2 didapat sama dengan negatif B per A. Oke, sebagai contoh biar lebih jelas ya, untuk kuadrat tidak sempurna. Contohnya, tentukan penyelesaian persamaan dari 3x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Untuk menyelesaikan bentuk soal di sini, seperti tadi, kita faktorkan dengan cari faktornya, yaitu X. X dikali 3x ditambah 8 sama dengan 0. Yang pertama, X sama dengan 0, berarti X1-nya sama dengan 0. Atau untuk yang X yang kedua, 3x ditambah 8 harus sama dengan 0. Berarti 3x-nya sama dengan negatif 8. Berarti X2-nya sama dengan negatif 8 per 3. Jadi penyelesaian persamaannya untuk X1-nya harus sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan negatif 8 per 3. Atau himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan negatif 8 per 3. Oke, kita lanjutkan. Untuk penyelesaian persamaan kuadrat tidak sempurna yang berikutnya. Contohnya, 3x kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, kita cari FVB dari 3x kuadrat dikurangi 12x. FVB-nya adalah 3x. Berarti kita cari menjadi dari 3x kuadrat dikurangi 12x sama dengan 0. Jadi 3x yang FB-nya dikali dengan x dikurangi 4 sama dengan 0. Didapat bahwa untuk yang pertama, untuk mencari X1 berarti 3x sama dengan 0. Berarti X1-nya sama dengan 0. Untuk yang X2-nya berarti x dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti X2-nya sama dengan 4. Jadi di sini penyelesaian dari persamaan di atas, X1-nya 0 dan X2-nya sama dengan 4. Atau himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 4 atau 0,4. Sekarang untuk faktorisasi kuadrat dengan 3 suku. Ya, metode faktorisasi yang digunakan adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, kita ubah bentuk BX menjadi perkalian P ditambah QX. Dengan syarat P dikali Q harus sama dengan A dikali dengan C. Jadi kita rubah menjadi dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi AX kuadrat ditambah P ditambah QX ditambah C sama dengan 0. Oke, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan 3 suku, kita ambil misalkan contoh. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Oke, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut, ya, x-nya yang 6x kita faktorkan menjadi P dan kali Q, di mana hasil daripada penjumlahan tersebut hasilnya harus sama dengan B, berarti harus sama dengan 6. Ya, kalian ingat bahwa B itu sama dengan P ditambah Q. Sementara P dikali Q harusnya hasilnya sama dengan 8. Maka yang harus dicari pertama kali adalah kita cari faktor dari 8 adalah bisa 1 sama 8, bisa 2 dan 4.
Selanjutnya, dari faktor tersebut kita cari yang jumlahnya sama dengan 6. Ya, yang jumlahnya sama dengan 6 adalah 2 dan 4. Oke, sekarang jadi 6x tersebut kita rubah menjadi 2x dan 4x. Jadi persamaannya x kuadrat ditambah 2x ditambah 4x ditambah 8 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan x kuadrat ditambah 2x menjadi x dikali x ditambah 2 ditambah 4x ditambah 8 kita faktorkan menjadi 4 kali x ditambah 2. Di sini kita dapat hasilnya x ditambah 4 kali x ditambah 2. Jadi untuk menyelesaikannya x ditambah 4 harus sama dengan 0, berarti x-nya satunya sama dengan negatif 4. Selanjutnya untuk mencari x2, x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti x2-nya sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaian dari bentuk kuadrat di atas untuk x1 sama dengan negatif 4 atau x2-nya sama dengan negatif 2. Atau himpunannya adalah negatif 4, negatif 2. Oke, kita lanjutkan. Untuk persamaan kuadrat 3 suku, ya, contoh selanjutnya adalah tentukan penyelesaian persamaan kuadrat dari 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Oke, untuk menyelesaikan bentuk soal di sini, tahap pertama kita kalikan A dikali C. Berarti 3 dikali negatif 8, hasilnya negatif 24. Selanjutnya, kita cari faktor daripada negatif 28, yaitu P dikali Q. Kalian ingat, B itu sama dengan P ditambah Q. Maka, yang harus dicari nilai P dan Q adalah yang hasilnya harus sama dengan negatif 2. Berarti faktor dari negatif 24 bisa 1 dikali 2 negatif 24, bisa 2 dikali negatif 12, bisa 3 dikali negatif 8, bisa 4 dikali negatif 6, atau bisa negatif 1 dikali 24, bisa negatif 2 dikali 12, bisa negatif 3 dikali 8, bisa negatif 4 dikali 6. Di sini yang hasilnya sama dengan negatif 2 adalah 4 dan negatif 6. Berarti yang negatif 2x kita ganti menjadi 4x dikurangi 6x. Berarti penyelesaiannya 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6x dikurangi 8 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan yang suku pertama dan kedua, jadi 3x kali x dikurangi 2 ditambah suku ke-3 dan ke-4 kita faktorkan menjadi 4 kali x dikurangi 2. Jadi bentuk faktornya 3x ditambah 4 kali x dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk mencari x1 kita ambil 3x ditambah 4 sama dengan 0. Berarti x1-nya sama dengan negatif 3/4. Untuk x2-nya berarti x dikurangi 2 sama dengan 0. X2-nya sama dengan 2. Jadi dari penyelesaian soal di sini didapat x1 sama dengan negatif 4/3, x2 sama dengan 2. Ya, atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4/3,2. Oke, dari pembahasan yang kita sampaikan tadi dapat kita ambil kesimpulan akar persamaan kuadrat sempurna pasti berlawanan tanda. Yang kedua, persamaan kuadrat sempurna dengan tanda pada A dan C sama pasti tidak memiliki penyelesaian. Ya. Yang ketiga, akar persamaan kuadrat tidak sempurna, salah satunya pasti 0. Oke, untuk mencari akar penyelesaian kuadrat persamaan kuadrat dengan pemfaktoran sudah Pak Asep bahas supaya kalian lebih
memahami lagi, nanti Pak Asep akan coba kita bahas mengenai cara pemfaktoran kita menggunakan model ya. Ada kita gunakan model persegi, ada yang kita gunakan dengan ubin aljabar. Nanti akan kita coba menggunakan metode di atas. Oke, untuk video pembelajaran kali ini Pak Asep akhiri. Wassalamualaikum